Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Kamis 21 Mei 2020. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Yesus ke surga pertama-tama merupakan sebuah perpisahan bagi para murid-muridnya. Siapa yang tidak pernah merasakan perpisahan? Perpisahan merupakan hal yang tidak mudah. Ada perasaan sedih, patah hati, sakit, dan duka, atau bahkan merasa tidak terima dengan perpisahan tersebut. Terangkatnya Yesus ke surga bukanlah suatu perpisahan yang pada umumnya, karena kenaikan Yesus ke surga merupakan bukti bahwa Ia berkuasa atas semua. Ia bertahta di surga. Hakikat kenaikan Yesus ke surga bertumpu pada kuasa Allah dan kasih Allah yang besar yang diwujudkan melalui kehadiran Yesus dengan kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya. Menjadi sebuah bukti bahwa kuasa Allah begitu besar. Dan satu hal yang kita yakini, bahwa dalam proses kehadiran Yesus bersama-sama dengan murid-murid pada zaman itu, menunjukkan tentang kasih Allah yang besar melalui pengorbanan Yesus. Saudara-saudara, Allah mengasihi manusia, dan kitalah yang menjadi saksinya, saksi tentang kasih Allah itu. Jika dikatakan bahwa kita adalah saksi tentang kebangkitan, bukan. Kita bukanlah saksi tentang kebangkitan, bukanlah saksi tentang kenaikan. Mengapa? Karena kita tidak menyaksikan kebangkitan Yesus. Kita tidak menyaksikan kenaikan Yesus ke surga. Hanya para muridlah yang menjadi saksi pada saat itu. Hanya para muridlah yang menyaksikan Yesus bangkit dari kubur, dari kematian. Hanya para muridlah yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita tidak pernah menyaksikan itu. Lalu mengapa kita disebut sebagai saksi? Hal ini berhubungan tentang kasih setia Allah. Bahwa ketika Ia pergi naik ke surga, kita pun tidak menyaksikannya. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita adalah saksi tentang kebaikan Allah. Ya, dalam momen kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, kita diajak untuk menjadi saksi. Saksi tentang kebaikan Allah. Saksi tentang kasih Allah yang besar. Menjadi saksi bukan berbicara, tetapi mengerjakan, melakukan apa yang sudah diteladani oleh Tuhan Yesus, yaitu mengasihi. Ia yang naik ke surga itu mengasihi kamu. Ia yang naik ke surga itu mengasihi kita, saudara-saudara. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kita mengalami sebuah perubahan hidup yang harus diberitakan dan harus disampaikan kepada siapapun.
kenaikannya merupakan sebuah perubahan hidup bagi kita. Di dalam kenaikan Yesus ada pertobatan dan ada pengampunan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam kenaikan Tuhan Yesus kita diingatkan kembali adanya pertobatan dan adanya pengampunan. Pertobatan itu dimulai dari diri sendiri, dan kita akan menjumpai dan merasakan tentang pengampunan Allah yang begitu besar. Pengampunan yang penuh kasih ketika kita melakukan pertobatan. Sekali lagi, pertobatan itu dimulai dari diri sendiri. Saudara, menjadi saksi. Sekali lagi, kita bukanlah saksi yang melihat kebangkitan. Kita bukanlah saksi yang melihat kenaikan Yesus. Tetapi kita adalah saksi tentang pengampunan Allah. Kita adalah saksi tentang kebaikan Allah. Kita adalah saksi tentang kasih Allah yang besar itu. Untuk menjadi saksi, kita lakukan pertobatan terlebih dahulu. Kita akan melakukan pertobatan itu dengan mengakui segala dosa dan salah kita di hadapan Allah. Ia baik. Ada pengampunan yang disediakan bagimu. Ada pengampunan yang disediakan bagi kita. Menjadi saksi tentang kebaikan Allah yang menghapus dosa dan salah kita. Ada pertobatan dan ada pengampunan. Ia baik. Ia mengampuni. Ia mengampuni kita. Ia mengampuni, sungguh mengasihi kita. Percayalah Bapak Ibu, dan tetaplah menjadi saksi tentang kenaikannya. Amin.